Halo Agung, Halo Cila. Gung, kamu udah baca bagian, sorry, kamu udah baca buku panduan tentang agama dan budaya bagian modernisme belum? Kebetulan aku udah baca di halaman 55 sampai 62. Ternyata modernisme itu bukan hanya soal gaya arsitektur saja loh. Oh, aku baca kok, tapi mungkin cuman agak sekilas ya. Dan aku juga baru tahu sih, ternyata modernisme itu gerakan intelektual dan budaya yang muncul ya, karena kemajuan sains sejak abad ke-17 sampai abad ke-20. Nah, karena revolusi ilmiah, manusia itu mulai berpikir lebih rasional dan kritis. Nah, betul banget. Nah, di buku itu juga disebutkan tokoh-tokohnya seperti Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, dan Isaac Newton yang menjadi pondasi awalnya. Lalu, waktu zaman pencerahan, orang-orang juga semakin percaya dengan akal dan kebebasan berpikir itu. Nah, makanya itu sih di era modern ini muncul seperti individualisme, rasionalisme, dan kemajuan teknologi. Tapi berdasarkan teksnya sih, modernisme ini juga membentuk budaya baru yang jauh banget dari tradisi. Iya, em, tapi masuk ke era digital sekarang atau saat ini, budaya modern itu semakin kompleks nih. Teknologi seperti media sosial itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Seperti contohnya tuh TikTok, terus dan juga Instagram. Nah, dua aplikasi tersebut itu bisa mengubah seperti gaya hidup, terus juga cara kita komunikasi, bahkan pola konsumsi kita untuk menggunakan media-media sosial yang biasanya kita gunakan. Aku setuju banget sih kalau mengenai media sosial. Tapi Netflix, Spotify, dan lainnya tuh semuanya itu telah membuat budaya hiburan menjadi instan. Nah, ada juga konsepnya instant gratification yang dimana itu kita semuanya serba cepat, praktis, gak ribet deh pokoknya. Iya, dan juga budaya kerja saat ini juga sangat-sangat berubah drastis ya. Kayak sudah ada nih mulai bekerja dari rumah atau work from home. Dan juga seperti, nah, work from home ini contohnya itu seperti freelancer atau bisa masuk ke GIG ekonomi. Nah, tetapi tetap membuat tekanan adaptasi sama teknologi itu sendiri juga semakin tinggi. Nah, iya, itu bikin batas antara kehidupan pribadi dan profesional itu semakin kabur nih. Belum lagi soal pendidikan, di mana sekarang mungkin semuanya serba e-learning. Nah, ada sisi positifnya juga sih dari budaya modern itu, seperti membuka akses informasi global dan juga memperkaya keberagaman budaya. Tetapi nilai-nilai lokal kadang menjadi korban nih. Banyak tradisi-tradisi atau nilai-nilai lokal yang dulu dipertahankan sekarang sudah banyak sekali ditinggalkan gitu. Nah, bener tuh. Bahkan sekarang nilai-nilai seperti kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, dan isu di lingkungan itu jadi fokus di generasi muda. Tapi itu sih juga bikin kita harus lebih bijak ya dalam bersikap. Nah, betul banget. Nah, makanya penulis di dalam buku panduannya, dalam buku panduan agama dan budaya ini, eh, menyatakan kita masih butuh keseimbangan. Maka kita bisa kok menerima budaya modern ini, budaya modernnya.
Tetapi kita juga bisa tetap menjaga nilai-nilai tradisional atau nilai-nilai lokal yang sejak awal tuh sudah dipertahankan tuh. Maka jangan sampai kehilangan jati dirinya sebagai bangsa itu sendiri. Nah, intinya sih kita kayaknya harus adaptif ya, tanpa merupakan akar dari budaya sendiri. Aku suka banget nih bagian itu, rasanya relate banget ya sama kondisi kita sekarang ini. Nah, bener banget. Lalu sebagai kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi penting juga nih untuk kita juga bisa peka. Budaya bukan hanya sebagai warisan masa lalu atau masa lampau, melainkan juga sebagai arah masa depan. Bagaimana kita bisa menata hidup, terus juga berinteraksi, bahkan bisa bermimpi. Wah, 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 mantap nih. Setuju banget nih. Kayaknya bisa dijadikan kesimpulan ya. Berarti modernisme itu dan budaya digital udah jadi bagian dari kehidupan kita. Nah, tapi mungkin jangan sampai budaya lokal jadi kenangan yang harus terus dan harus kita terus lestarikan sih pokoknya. Bener banget, mantap banget, Bung. Yuk kita tulis hasil diskusi kita, hasil kesimpulan kita sebagai tugas akhir kita. Oke deh. Terima kasih Cela. Tidak terasa nih kayaknya tadi kita udah bahas tentang buku dan tentang modernisme nih. Dan juga nggak terasa kayaknya kita di Zoom meeting ini banyak ngobrol, banyak hal. Dan tadi bisa udah bikin kesimpulan dan mungkin bisa dijadikan paper juga ya. Nanti kalau ada papernya. Iya. Oke deh Cela, terima kasih ya. Mungkin ini udah malam. Sampai jumpa lagi. Besok kita ngomong-ngomong lagi tentang modernisme ini. Oke, Agung, terima kasih juga. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Oke, dadah Cela. Terima kasih ya. Terima kasih.